kemudian ternyata oke, kami, salah password, mohon maaf sekali membuat sesi kita, molor hampir, 1 jam kurang 8 menit. Aku langsung mulai saja ya, teman-teman. Halo? Suaraku didengar dengan baik? Iya, Mbak, kedengeran. Oke, ya, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama tadi saya benar-benar mengucapkan minta maaf untuk keterlambatan sesi ini. Jadi, kalau suara saya kecepatan mohon di-stop ya, teman-teman JDI. Jadi malam hari ini kita akan ada sharing session dengan tema Kiwamah dalam Al-Quran dengan pendekatan makna cumaksa. Koreksi saya kalau penyebutannya salah ya Mbak Uswah. Jadi narasumber pada sesi kali ini adalah Mbak Uswatun Hasanah. Beliau Mahasantri Mahat Ali Kebon Jambu Cirebon. Sorry ya, aku tuh lupa open cam. Thank you, Fai. Sebentar. Oke. Aku lupa padahal aku sudah memakai lipstick malam hari ini. Oke, teman-teman saya ulangi lagi. Tema sharing session malam hari ini itu koreksi kalau salah ya Mbak Uswa penyebutannya. Reinterpretasi kiwamah dalam Al-Quran dengan pendekatan makna cumaksa. Nah, kemarin sempat sharing sedikit karena ini bahasa baru buat saya yang hidupnya jauh sekali dari pesantren. Itu apa sih Mbak Uswah? Itu terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Yang kemudian kepemimpinan ini banyak ditafsirkan sebagai kepemimpinan seorang laki-laki. Nah, benar atau tidaknya dan bagaimana sih sejarahnya? Mbak Uswah malam hari ini akan sharing dengan kita. Apakah Mbak Uswah sudah siap? Mbak Uswah saya cek ya, dia sudah menjadi co-host atau belum, karena mungkin akan sharing PPT atau tidak ya Mbak? Halo Mbak Uswah? Iya, halo Mbak Dini. Kalau sudah siap, saya persilahkan langsung sesinya dimulai oleh Mbak Uswah. Yap. Oke. Mbak Uswah kayaknya Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya on cam ya? Ya. Kalau sinyalnya memungkinkan, boleh on cam, biar teman-teman juga bisa berkenalan. Ini sebagian sudah berkenalan sih. Sebelumnya emang ya saya Uswatun Hasanah, Mahasantri Mahat Ali Kebon Jambu, semester 8. Saya kebetulan ngambil tema ini untuk sesi diskusi kali ini. Tema ini diambil dari risalah akhir saya atau skripsi saya dengan judul
Reinterpretasi kiwamah, reinterpretasi kata kiwamah dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan makna bahasa. Santai aja ya Mbak, kok asa tegang banget saya. Nggak apa-apa, santai. Oke. Seperti sidang munakosyah. Oke, ceritakan pada kami itu kata-kata baru buat kami. Jadi silakan Mbak. Ya, share dulu. Iya. Kiwamah itu artinya apa? Terus pendekatan makna cumaksa itu bagaimana? Yang Oke. pertama saya jelasin dulu ya. Boleh. Interpretasi, reinterpretasi, dan kiwamah. Oke. Untuk interpretasi sendiri yaitu suatu pandangan teoritis terhadap sesuatu. Atau biasa kita artikan itu tafsiran. Oke. Nah, sedangkan reinterpretasi yaitu tafsiran ulang. Tadi interpretasi tafsiran dan sedangkan reinterpretasi tafsiran ulang terhadap sesuatu. Oke. Sedangkan kiwamah sendiri biasa kami kenal gitu ya, kita kenal itu sebagai pemimpin atau seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur. Saya mengambil arti ini dari beberapa referensi ya. Oke. Selanjutnya mengapa mengambil dalil Quran surat An-Nisa ayat 34 ini? Karena biasanya surat An-Nisa ayat 34 ini yang kita kenal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ayat ini biasanya digunakan untuk mengatur perempuan, digunakan oleh sebagian orang itu untuk mengatur perempuan atau bahkan mengharamkan seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Kan di situ Quran surat An-Nisa ayat 34 itu artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena laki-laki telah memberi nafkah dari hartanya. Nah, ayat ini yang sering dijadikan dalil atau landasan untuk mengharamkan seorang perempuan itu menjadi pemimpin, baik itu dalam keluarga atau publik. Sedangkan dalam konteks masyarakat Indonesia, pembicaraan tentang peran kepemimpinan perempuan dalam public space itu kembali menyeruak atau kembali muncul atau memanas ketika terjadi pemilihan kepemimpinan, mulai dari tingkat yang rendah hingga lingkup kepala negara. Terus selanjutnya. Lalu apa? Ya tadi sekilas kan, ar-rijalu qawwamuna. Lalu mengapa saya mengambil makna kumaga? Ini saya jelasin dulu, makna kumaga itu sebuah metode penafsiran yang didasarkan pada pengetahuan. Pengetahuannya apa aja? Ada 3 ini. Yang pertama, pengetahuan dalam menganalisis bahasa Al-Quran. Yang kedua, pengetahuan untuk memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al-Quran, baik makro maupun mikro. Atau biasa kita sebut asbabun nuzul. Kita kenal asbabun nuzul. Terus yang ketiga, menggali maksud atau tujuan ayat yang sedang ditafsiri. Saya jelasin dulu ya, teman-teman. Yang pertama, menganalisa bahasa Al-Quran. Yaitu kita sebelum memaknai atau menafsiri Al-Quran harus memperhatikan dulu bahwa bahasa yang digunakan ketika Al-Quran itu turun adalah bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Selain itu untuk mempertajam analisa ini ya, analisa bahasa Al-Quran, penafsir juga melakukan perbandingan atau menganalisa penggunaan ayat-ayat qawam antara ayat yang ini dengan ayat-ayat yang lain yang ada di Al-Quran.
Terus yang kedua, memperhatikan konteks historis, baik makro atau mikro. Untuk makro sendiri, yakni kondisi atau situasi di Arab pada masa pewahyuan. Jadi kita lihat kondisi di sana kayak gimana, ayat itu turun kayak gimana kondisinya. Sedangkan ketika ayat ini turun, masyarakat di sana dalam budaya patriarkal. Terus untuk konteks mikronya sendiri, yaitu kejadian yang melatar belakangi ayat ini turun. Nah, ini yang disebut asbabun nuzul. Terus yang ketiga, mencoba menggali maksud atau tujuan ayat yang sedang ditafsiri. Untuk yang ketiga ini dapat diketahui setelah kita tahu dua hal yang tadi. Dua hal yang tadi, setelah kita tahu, kita paham, kita cermati, baru kita paham tujuan ayat yang sedang ditafsiri. Setelah itu, mengkontekstualisasikan tujuan ayat untuk konteks kekinian dan kedisinian. Nah, ini ayatnya yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita lanjut ke reinterpretasi. Untuk analisis bahasa sendiri, yang perlu dianalisis dari surat An-Nisa ini yang pertama, kata ar-rijalu. Kata ar-rijalu. Kata ar-rijal bentuk jamak dari kata ar-rojul yang berasal dari akar kata ro, ya, dan lam. Terus yang kedua, kata qawamun. Nah, kata qawamun ini bentuk mubalaghah atau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, ya sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, terus yang ketiga, ada kata an-nisa yang bentuk jamak dari kata mar'ah yang berarti perempuan yang sudah dewasa. Terus yang keempat, ada ayat bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ya mungkin itu dulu dari saya, Badu. Barangkali masih ada yang keluar, masih belum paham. Oke. Kayaknya terlalu ketinggian. Nggak apa-apa. Sudah, Mbak Uswa? Ya, oke. Ya, untuk penjelasannya segitu dulu. Barangkali nanti ada yang nanya, saya tambahin. Oke. Jangan panjang-panjang. Oke, ya. Tadi Mbak Uswa sempat menyebutkan ya bahwa arti kiwamah sendiri itu kan adalah kepemimpinan ya, yang kemudian dimaknai kepemimpinan dalam Islam itu yang disebut pemimpin dalam Islam itu adalah laki-laki. Interpretasinya awal itu kayak gitu ya Mbak, kiwamah itu? Iya. Oke. Nah, lalu ada nggak sih kayak teman-teman kalau mau tanya nggak apa-apa ya, boleh di chat box atau langsung juga nggak apa-apa. Tapi boleh nggak kita membuka dulu dengan kalau misalnya di Islam itu kepemimpinan selalu identik dengan laki-laki, lalu kemudian ada nggak ayat lain yang menjelaskan nih Mbak,
syaratnya tuh apa sih? Laki-laki seperti apa sih yang harus jadi pemimpin? Iya. Syaratnya. Mhm. Nah, di sini Mhm. ada kriterianya, bukan kriteria sih. Nah, ya syaratnya. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Nah, kebanyakan para mufasir klasik menafsirkan ayat ini untuk mengharamkan perempuan untuk memimpin. Oke. Sedangkan manusia diciptakan itu Saya agak putus-putus mendengar Mbak Uswa, apakah hanya saya atau ada yang lain? Oke, dilanjut aja Mbak Uswa. Iya, gimana Mbak? Oh, oke. Saya juga agak kurang jelas ya. Suara Mbak Uswa agak tidak jelas. Iya. Oke, itu jelas. Oke. Jadi apa syarat laki-laki untuk jadi pemimpin itu apa Mbak? Ada nggak ayat lain? Kalau ayat ini kan diinterpretasikan bahwa pemimpin dalam Islam itu harus laki-laki. Tapi kemudian ada nggak ayat lain yang menjelaskan laki-laki seperti apa yang bisa kita jadikan seorang pemimpin dan sejauh apa kepemimpinannya tersebut? Kalau dalam Islam sendiri, yang selalu dijadiin landasan untuk laki-laki pemimpin ini ayat surat An-Nisa ini. Karena tadi yang bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Menurut Fahrudin Al-Razi yang saya tahu, keutamaan laki-laki itu terletak pada akalnya, ilmunya, dan kekuatan fisiknya. Walaupun saat ini banyak perempuan yang lebih berilmu daripada laki-laki. Itu menurut Fahrudin Al-Razi. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, dijelaskan bahwa karena laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Selain itu, karena derajat kenabian juga hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Itu alasannya. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir. Terus ada lagi tafsir. Nah, kalau menurut Ali As-Sobuni dalam kitabnya Rawa'iul Bayan, beliau mengatakan bahwa laki-laki, bahwa kepemimpinan hanya boleh diambil oleh laki-laki itu karena kata qawamun itu loh, yang mengandung sigot mubalaghah, yang berarti menjaga perempuan, menjaga perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika ayat ini turun, kaum perempuan itu masih sangat lemah dan masih tertindas. Oke. Ya. Artinya sejarahnya kenapa kemudian dulu kaum laki-laki dijadikan pemimpin karena pada saat itu kondisi perempuan masih lemah ya. Interpretasi awalnya ya, tafsir awalnya gitu. Oke, dan itu mungkin pertanyaannya adalah relevan atau enggak dengan situasi yang sekarang ya? Di Indonesia juga kan nggak sedikit, banyak yang
masih menggunakan ayat ini untuk mengatur perempuan, untuk mengarahkan perempuan untuk mimpin. Contohnya ketika Ibu Megawati dulu mencalonkan untuk menjadi presiden, kan banyak itu isu-isu yang mengatakan perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dan ada lagi hadis yang mengatakan, bahkan ada yang sampai membawa hadis. Hadis itu mengatakan, apabila kepemimpinan dipegang seorang perempuan, maka itu akan hancur. Ada hadis yang seperti itu. Dan harusnya dalam menafsirkan Al-Quran, sebelum kita pakai dalil ini atau hadis ini, kita harus tahu konteksnya. Ketika hadis itu turun, ketika hadis itu muncul, asbabul wurudnya itu, latar belakangnya itu, di negara yang ratunya itu perempuan, dan itu masih anak kecil. Makanya ada muncul hadis itu yang tidak memperbolehkan perempuan untuk memimpin. Sedangkan di negara kita kan, konteksnya di Indonesia, kita di sini gak jarang kan melihat perempuan banyak yang lebih hebat daripada laki-laki. Iya. Oke. Mbak Uswah, mohon maaf saya stop sebentar. Mbak Uswah masih punya yang akan di-share, maksudnya PPT-nya mau diselesaikan dulu saja? Sudah. Semua materinya sudah di-share ya? Sudah. Kalau tadi hanya materi pembicaraan. Tadi kayaknya Mbak Uswah belum menyebutkan dengan jelas mengenai latar belakang kenapa sih ayat itu turun selain pada saat itu memang kondisi perempuan itu dikatakan lebih lemah dari laki-laki. Adakah latar belakang adakah sejarah lain terkait dengan turunnya ayat An-Nisa 34 ini? Halo Mbak. Ya. Boleh bertanya? Boleh. Dengan Mbak Nurul, silakan. Ya. Terima kasih. Uswa boleh ke slide atasnya nggak? Mbak Uswa boleh ke slide 4 slide ya? sebelumnya 4. Oke. Oh ini. Karena saya juga baru tahu soal perspektif makna kumaza ini. Nah, ini kan ada 3 ya, Uswa, yang bagaimana menginterpretasi ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu dengan makna kumaza. Di sini terlihat kan ada 3 tahapan nih. Pertama kan bahasa. Nah, tadi kan Uswa baru menjelaskan soal bahasa aja. Boleh nggak sih diperjelas untuk nyambung dengan pertanyaan moderator tadi? Boleh nggak diperjelas untuk yang kedua terkait konteks historis pewahyuan ayat-ayat Quran, lalu yang terakhir menggali maksud atau tujuan ayat yang sedang ditafsirkan, supaya terbayang gitu loh interpretasi dengan makna kumagza itu seperti apa. Jadi enggak, tadi kan slide terakhir berhenti di analisis bahasa aja. Nah, tahap 2 ketiganya saya kira belum perlu banyak dijelaskan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Silakan Mbak Uswah langsung ditanggapi terkait dengan konteks historis pewahyuan An-Nisa 34, lalu juga mungkin dengan korelasinya dengan konteks saat ini ya. Iya, mungkin ya itu tadi bisa ayat itu kenapa sih turun, ibaratnya asbabun nuzulnya lah ya.
asbabun nuzulnya. Lalu apakah itu tuh ayat sebetulnya ayat apa namanya? Informatif atau memang ayat ayat instruktif gitu. Kan ada ayat-ayat yang memang untuk betul-betul kayak perintah gitu. Apakah Iya. ini ayat perintah atau ini ayat sekedar ayat informatif gitu. Karena itu harus dilihat dari konteksnya zaman dulu. Lalu setelah itu untuk mengkontekstualisasi ke hari ini itu seperti apa melihat ayat ini dengan metode yang terakhir itu. Iya. Silakan Mbak Uswa mungkin. Ya. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Jadi, menganalisa bahasa Al-Quran. Jadi yang digunakan itu kan Ar-rijalu qawwamuna. Di situ menggunakan kalimat ismiyah, bukan kalimat fi'liyah atau fi'il amar. Jadi itu kalimat itu ayat informatif, bukan perintah ya, bukan fi'il amar, bukan susunan fi'il fa'il, hanya mubtada dan khobar. Mengapa mengapa? Nah, ini yang perlu kita harus melihat elatnya secara ilmu elat, secara balaghah juga dalam menganalisis bahasa Al-Quran ini. Yang pertama, secara ilmu elat, kita lihat susunannya, susunan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yakni susunan ismiyah yang bermakna untuk memberitahu ar-rijalu sebagai mubtada, dan qawwamuna sebagai khobar, sebagai kabar berita. Ketika saat ayat ini diturunkan, bukan Oke. Mbak Uswa masih bisa mendengar saya? iya masih. Oke. Jadi tadi salah satu yang sudah dijawab oleh Mbak Uswa adalah bahwa Anisa 34 ini termasuk ayat informatif gitu ya Mbak ya? Iya, ayat informatif karena menggunakan susunan ismiyah yaitu mubtada khobar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Susunan mudhaf 'alan nisa dimana Sebenarnya saya agak terputus-putus mendengar Mbak Uswa. ya gimana Mbak Dwi? Suara Mbak Uswa agak terputus-putus. Jadi ayat ini termasuk ayat informatif karena apa tadi Mbak? Karena susunan ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan itu apa? Apa artinya tuh Mbak? Mbak Uswa kayaknya kesulitan sinyal atau? Mubtada itu isim marfu atau isim yang diterangkan. Letaknya itu di awal kalimat, jadi beneran lah, bukan jelas. Nah, Oke. itu sih singkatnya mubtada. Oke. Lalu dengan apa namanya konteks historis pewahyuannya itu ada lagi nggak Mbak? Kenapa sih
kenapa ayat ini diturunkan? Pada saat itu tuh sedang apa saja? Untuk asbabun nuzulnya ayat ini berkenaan dengan ini, adanya kasus yang dialami oleh sahabat Nabi yang telah menampar istrinya karena telah melakukan pembangkangan atau tidak nurut kepada suami. Lalu sahabat Nabi ini, si istrinya ini datang kepada Rasulullah mengadukan peristiwa tadi yang telah ditampar oleh suaminya. Lalu Rasul memutuskan untuk menjatuhkan kisos kepada si suami. Tetapi kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu surat An-Nisa ini, itu bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kan di selanjutnya juga ada alladzina nusyuzahunna, nanggunya kayak gitu. Selain, ya itu asbabun nuzulnya. Kalau untuk diterapkan di konteks saat ini, mencoba menggali atau tujuan ayat yang sudah ditafsiri. Untuk menggali konteks ini, kita bisa terapkan pada kehidupan kita, seperti pimpinan atau bos lah. Seperti bos. Bos itu bisa, pimpinan itu bisa laki-laki atau perempuan kan? Sebagai bos, pasti dia punya kelebihan atas karyawannya. Karyawannya ini, sebagian mereka laki-laki dan sebagian yang lain ini, saya tafsirnya sebagai karyawannya. Udah nyambung Mbak Dwi? Iya ya. Nah, sebagai karyawannya. Bos ini pasti punya kelebihan atas karyawannya. Dan karena kelebihan itulah si bos ini, si pimpinan ini membayar atau menggaji para karyawannya. Nah, ada ayat lanjutannya. Wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Berhubung teks ini turunnya saat itu, tadi kisos itu yang perempuan ditampar. Jadi ketika dipakai antara atau direalisasikan antara bos dengan karyawan, bisa diartikan gini. Pegawai kamu yang kamu khawatirkan membangkang atau nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Nah, wadribuhunna. Beri nasihat, lalu wadribuhunna. Kalau wadribuhunna di sini, arti sesungguhnya itu maka pukullah. Atau dengan kita bisa artikan pecatlah si karyawan itu. Fa'id atau anakum fala tabghu alaihinna sabila. Innallaha kana aliyan kabiro. Tapi jika mereka mentaatimu, jika si karyawan itu masih taat kepada bosnya, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya atau memecatnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Kalau itu saya realisasikan antara bos dengan karyawan ya, atau bos dengan pegawai, pimpinan dengan pegawai. Begitu juga ketika perempuan yang memimpin. Kalau bawahannya laki-laki ya bisa, gak harus dalam konteks rumah tangga aja atau konteks suami istri aja. Iya. Berarti awal histori turunnya ayat ini, awalnya konteksnya rumah tangga itu ya, karena ada istri dari sahabat Nabi yang kemudian
ditampar, lalu turun ayat ini ya, untuk membenarkan karena si istri berlaku apa sih, nuzuz ya, Membangkang, ya. membangkang ya. Nah kemudian kalau tadi kita kaitkan dengan konteks saat ini, berarti sebenarnya bagi siapa yang tidak membangkang atau apa ya, tidak harus laki-laki ya pada akhirnya yang memimpin ya. Iya. Kalau selama Dia siapapun yang itu memimpin, mempunyai kelebihan. Selama dia itu mempunyai kelebihan, siapa aja bisa memimpin. oke ya, itu menarik sih Mbak menurutku karena selama ini kan banyak orang itu berlindung di ayat ini ya, terutama laki-laki untuk untuk kalau konteksnya laki-laki dan perempuan untuk kayak tidak menjadikan perempuan sebagai subjek utuh gitu loh karena lindung dari ayat ini. Nah, ada nggak Mbak ayat lain yang bisa tidak mengcounter sih, tapi juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya laki-laki atau perempuan itu sama. Hanya memang ada batasan-batasan, ini saya juga masih mencari-cari yang semuanya itu sebenarnya sama, tapi kalau imam sholat itu harus laki-laki gitu ya. Nah, ada nggak ayat-ayat yang bisa mengcounter ayat ini, Mbak? Kalau saya sendiri mengambil surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang tidak lain untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada lagi hadisnya, saya ambil hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Yang bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyati fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oke. Iya. Oke, artinya setiap dari kita itu adalah pemimpin ya, baik laki-laki atau perempuan sejauh kita bisa adil. Mbak Uswah, saya boleh lempar pertanyaan dulu ke teman-teman. Mungkin ada yang teman-teman mau menanyakan sesuatu ke Mbak Uswah. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan yang mengganjal? Halo Safwa. Uswah. Uswah sama Safwa mirip. Iya, silakan. Uswah, halo. Aku mau nanya ini sih. Ini kan tadi kan katanya project skripsi ya, betul ya? Iya, Teh. Oke. Udah sampai mana skripsinya? Maksudnya apakah udah sampai setengah jadi atau bagaimana? Karena tadi tuh Uswah belum menjelaskan karena kan Uswah skripsi ini judulnya kan reinterpretasi ya. Jadi ada interpretasi, kemudian kamu pengen mereinterpretasi. Nah, kalau formulanya hasil skripsinya atau mungkin setengah hasil skripsinya udah ketahuan belum? Reinterpretasinya Uswah tuh kayak gimana akhirnya dengan ayat ini? Karena kan ini ya kalau ayat ini misalnya tadi tuh udah dipanjang lebar dijelasin bahwa konteks historisnya kayak gimana, terus kemudian ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menafsirkan ulang gitu. Nah, apa nih hasil interpretasi ulang
yang dilakukan oleh Uswah kayak gimana? Sudah ketemu belum? Maksudnya tadi kan Uswah menyebut nih ada beberapa tafsirannya kayak Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi gitu-gitu. Nah, kamu melakukan itu nggak? Melakukan analisis gitu nggak? Terus kayak mengcombine itu apa? Mengkombinasikan, kemudian menganalisis, kemudian akhirnya kamu membuat suatu formula. Hasil reinterpretasimu dengan menggunakan metode tadi itu makna kumagza itu ini nih. Nah, apa udah ketemu belum? Iya, Teh Camidah. Iya. Kalau untuk reinterpretasi, Ya, silakan Uswah. Tadi yang ditanyakan Mbak Camida lebih ke reinterpretasi menurut Uswah sendiri gitu ya Mbak Camida ya? Iya, memformulasikan itu karena kan pengen mencoba membuat ayat ini beroperasi ya, maksudnya bisa berfungsi di konteks hari ini, maka ditawarkanlah reinterpretasi gitu kan, biar tadi kayak yang Uswah udah cerita panjang lebar tuh dulu kayak gimana gitu-gitu. Nah, udah ketemu belum kira-kira karena ini skripsi maka aku tanya tadi udah sampai mana sih? Siapa tahu maksudnya belum nyampe, masih menganalisis atau bagaimana gitu. Silakan Uswah. sejauh ini udah ketemu gambarannya, tapi masih dicari juga. Saya masih melakukan analisis juga terhadap beberapa kitab tafsir kan. Saya mengambil 3 tafsir klasik, 3 tafsir kontemporer, dan 3 tafsir saya mengambil 3 tafsir kontemporer, 3 tafsir klasik, dan untuk gambaran sendiri, skripsi saya sudah ada, tapi masih butuh bimbingan, belum jadi. Dan tadi sedikit sudah saya jelaskan tentang tadi pegawai antara pimpinan dengan pegawai. Baru segitu. Oh oke, jadi tadi baru gambaran contohnya ya, belum bahwa Uswah kan menyebut 3 tafsir klasik dan 3 tafsir kontemporer ya. Itu kan tafsir klasik dan tafsir kontemporer tentu saja sangat berbeda banget ya gitu. Nah, kamu punya kecenderungan untuk biasanya nih kalau meneliti nih suka punya kecenderungan, kamu cenderung condong kemana nih, ke yang tafsir klasik apa ke yang tafsir kontemporer nih? Dari tafsir yang udah kamu baca ya, yang mungkin menurutmu itu bisa sesuai dengan tadi yang kamu contohin bos sama karyawan gitu. Tafsir yang mana? Iya, Uswah. Saya lebih cenderung ke tafsir kontemporer, tafsir klasik ya, karena emang cara bacanya juga lebih mudah dan ketimbang tafsir kontemporer menurut saya. Oh, oke. Tinggal nanti tafsir klasik itu saya baca pakai penafsiran ini Kumagza. Oke. Kalau boleh tahu 3 tafsir klasiknya itu tafsirnya siapa aja yang dicoba diobservasi sama Uswah? Enggak, aku lagi nggak nyidang sih. Ini penasaran aja. Enggak, kok rasa di sidang tuh? Enggak, karena gini Uswah, dulu tuh karena kan aku ini terima kasih kamu mengingat
kan aku ulang gitu karena dulu kan aku belajar tentang ini juga gitu, tapi udah cukup lama nggak buka-buka lagi. Jadi kayak pengen tahu pasti Uswah punya alasan tertentu dong kenapa mengangkat topik ini, ya kan? Pasti karena ini ya, menarik kan untuk Uswah gitu. Jadi, aku pengen pengen tahu aja, prosesnya Uswah dalam melihat, ayat ini gitu. Termasuk misalnya dalam membaca, tafsir-tafsir, tafsir yang dibaca itu siapa aja sih gitu. Karena dulu kan saya juga pernah baca tuh, nah tapi udah agak lama, jadi udah udah cukup, banyak lupanya gitu. Bentar deh. Halo, Mbak Iya, Dudi. Uswah, Guys, sebenarnya penting banget ya untuk jadi sebenarnya ini bisa menjadi forum untuk ini ya memberikan masukan juga sih untuk perkembangan. Uswah boleh nggak dibuka aja itunya apa namanya mikrofonnya supaya ketika orang bertanya tuh jawabannya langsung gitu. Orang Mbak Dewi nggak manggil-manggil dulu. Iya Uswah. Saya yang nonton aja agak apa namanya, iya, Mak. aduh kok nggak tek-tek gitu loh, nggak langsung. Maksudnya biar kalau orang bertanya tuh langsung dijawab, kalau misalnya belum tahu jawabannya, ya tinggal bilang aja saya belum tahu gitu. Jadi nggak harus, memaksakan, menjawab, sesuatu yang memang belum tahu ya, seininya aja, setaunya aja. Jadi penting banget, dapat masukan dari Mbak Hamidah ini karena, Mbak Hamidah beliau sarjana tafsir hadis ya. Jadi, eee, mumpung Uswah masih di Jogja nih penting banget buat, bisa mungkin konsultasi atau bertanya atau diskusi sama, Mbak Hamidah. Tetapi sederhananya gini Uswah, sebetulnya kalau saya menangkap pertanyaan Mbak Hamidah adalah, jadi gini, orang mereinterpretasi itu kan kenapa sih harus reinterpretasi? Kenapa sih harus menginterpretasikan kembali? Berarti interpretasi yang lama itu kan ada sesuatu yang tidak relevan nih dengan konteks sekarang, kan gitu. Sehingga perlu untuk direinterpretasi. Nah, yang tidak relevannya yang mana? Misal, oh selama ini ayat itu seringkali dilegitimasi untuk melanggengkan, untuk menutup ruang gerak, perempuan, misal, menjadi pemimpin, baik di dalam keluarga, misal padahal banyak ya perempuan kepala keluarga yang suaminya stroke, yang memang, suaminya memang pintarnya itu, mengurus, domestik yang memang tidak menghasilkan uang misal, atau hal lain yang, di mana istri lebih banyak berperan dibanding, suami. Atau di ruang publik, misal sudah banyak ternyata, perempuan-perempuan yang, masuk ke kriteria tadi ya, faddalallahu ba'dahum, Tuhan Allah telah memberikan kelebihan gitu yang banyak, beberapa ulama sebetulnya menafsirkan kelebihan intelektual, manajerial, dan juga, di akhir itu kan, sebetulnya, terkait finansial ya. Jadi, nah maksud Mbak Samidah itu reinterpretasinya yang, dengan pakai makna kumajda ini dalam ayat ini tuh apa gitu. Jadi kalau, oh ini ayat udah tafsiran yang lama nih udah nggak relevan nih gitu. Nah berarti maksudnya gini, ya berarti yang relevan tuh yang kayak gimana? Nah sesederhananya itu sih Uswah, kalau aku menangkap dari ini ya, dari pertanyaan Mbak Jamida. Jadi nggak usah ngerasa kayak di sidang atau apa, maksudnya justru itu, bagus gitu ya, pertanyaan-pertanyaan di forum ini itu bagus karena akan memberikan, penguatan kepada, skripsi Uswah. Jadi kamu juga maksudnya nggak berkewajiban untuk menjawab seluruh pertanyaan audiens yang memang belum kamu kuasai, belum kamu tahu gitu. Hikmahnya adalah
hal yang belum tahu, berarti Uswa bisa lebih mendalami dan mencari tahu. Itu akan memperkaya analisis untuk skripsimu. Begitu. Jadi apa sih yang memang relevan buat konteks sekarang apa? Maksudnya itu reinterpretasinya apa? Interpretasi barunya apa deh gitu. Sederhananya itu, Swa. Pertanyaan dari Kak Syamida itu. Iya, iya. Iya. Oh ya mungkin ya benar tadi Mbak Nurul terima kasih sudah menyederhanakan pertanyaannya. Memang mungkin dijawab satu-satu nggak apa-apa dan kalau misalnya memang pertanyaan tersebut belum ada jawabannya juga tidak apa-apa ya. Kenapa sih harus direinterpretasikan Uswah? Mengapa harus direinterpretasikan? Kenapa harus diterjemahkan lagi, ditafsirkan lagi? Kalau saya sendiri mungkin ini yang ada di latar belakang itu saya. Karena masyarakat Indonesia yang bukan yang saya tahu, yang di sekitar kita, perempuan juga sudah bisa tampil di publik, bisa tampil di domestik juga, mereka bisa untuk memimpin. Lalu mengapa masih ada yang menafsirkan ayat ini dengan melegitimasi perempuan? Iya, iya. Berarti karena Uswah melihat itu ya, bahwa ayat ini tuh selama ini dimaknainya itu membuat perempuan itu tidak bisa menjadi subjek utuh ya, karena tanda petik dikuasai laki-laki. Nah, Uswah pengen mereinterpretasikan lagi karena situasi saat ini perempuan itu banyak banget yang lebih apa ya, lebih apa kan rasanya bukan mumpuni sih untuk menjadi pemimpin ya. Iya, banyak perempuan. Ya, contohnya aja kan di pesantren saya, pemimpinnya Ibu Nyai, itu kan perempuan, salah satu contoh kecilnya. Oke, ya. Terus bukan dulu, Ibu Megawati juga pernah menorehkan sejarah untuk Indonesia kan, menjadi presiden perempuan. Terus dulu ada Ibu Tri Risma Harini yang sekarang menjadi Mensos, dia juga pernah menjadi gubernur atau apa gitu. Iya, ya. Nah, wali kota. Dari beberapa aspek itu, saya ingin mencoba mereinterpretasikan ayat ini. Karena di rumah ketika saya di rumah juga, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti juga posisinya ada di belakang laki-laki. Ya. Apalagi karena kita juga sangat patriarkal ya. Jadi ayat itu sangat kuat melekat di masyarakat kita ya. Ya, salah satu. Ya, Mbak Samida mungkin itu jawabannya Mbak Uswah. Jadi dia perlu mereinterpretasikan lagi karena menurut dia tafsir yang dulu itu sedikit tidak relevan lagi dengan konteks saat ini ya. Karena saat ini banyak perempuan yang juga bisa jadi pemimpin. Apakah cukup menjawab Mbak Samida atau silakan jika ada pertanyaan lain atau untuk jawabannya? Oke, terima kasih. Tadi ini juga udah dijelasin ini ya, sama masukannya Bu dosen Nurul Bahrul Urum ini bagus banget tadi Uswah. Tapi jadi menarik akhirnya. Nah ini nanti mungkin juga bisa buat catatan kamu juga sih ya, karena kalau ini kan sekarang tuh kan cukup masif ya,
gerakan-gerakan untuk apa ya, teman-teman perempuan tuh mulai banyak speak up soal ini gitu, soal kepemimpinan, soal peran-peran di publik gitu. Tapi tadi, karena lagi ya, ini soal skripsi. Jadi kalau skripsi itu cukup apa sih namanya, biasanya pertanggungjawabannya tuh metodologis gitu. Nah, tadi tuh yang catatanku sebenarnya, karena kan kalau ngomongin tafsir itu bahkan terjemahan yang kamu tadi kutip itu tuh tafsir gitu. Jadi, kamu ngutip terjemahan itu dari mana, itu perlu dikasih ini, perlu dikasih penjelasan itu ngambilnya apakah dari versi Kemenak atau versi mana, terjemahan versi mana gitu, karena bisa jadi berbeda. Dalam pemilihan terjemahan itu kata-katanya juga berbeda gitu, maka itu juga masuk tafsir akhirnya nanti. Apakah misalnya di tafsirnya Kemenak atau di tafsirnya versi yang lain gitu, nanti sama-sama ayat yang sama tapi pemilihan katanya mungkin beda. Satunya pemimpin, mungkin satunya apa, ketua apa gitu. Bisa jadi beda gitu. Dan itu tafsir. Maka penting untuk ngasih apa namanya? Gitu. Sumber gitu. Iya, ngasih itu sumbernya dari mana terjemahan itu gitu. Nah, terus yang kedua, nih aku mau tanya, penasaran soal ini. Tadi ketika Uswah bilang penafsiran yang lama tuh nggak relevan, itu tafsir yang mana? Kamu ngambil tafsir yang Ibnu Katsir kah atau yang siapa yang menurutmu tafsirnya udah nggak relevan tuh? Udah dibaca belum? Yang menurutmu ini oke, ini perlu di ini nih diinterpretasi ulang nih gitu. Ya, interpretasi lagi. Tafsir yang mana? Tafsir Ibnu Katsir. Oke, Ibnu Katsir ya. Kalau tadi yang kayak Fakhruddin Ar-Razi itu? Itu tafsir kontemporer. Oh, jadi yang Ibnu Katsir itu yang menurutmu udah tafsirnya dia udah nggak relevan gitu ya? Ya, itu mufasir klasik juga. Jadi ungkapan Ibnu Katsir itu menurut saya sangat biasinder karena dalam tafsirannya yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ai ar-rajulu afdalu minal mar'ah, atau yang diartikan lelaki lebih baik daripada perempuan. Itu tafsir. Lalu, ya itu sih teh yang menurut saya. Ya, oke, sip. Oke. Yap. Sudah Mbak Camida? Sebenarnya kalau tidak tahu ya, ini dialami teman-teman yang ada di ruangan ini atau hanya saya. Ini ngomongin tafsir itu, ini juga sesuatu yang sangat baru buat saya. Iya, jadi cukup menarik dan ternyata kayak tadi Mbak Samida bilang ya, satu ayat aja tafsirannya itu kan banyak sekali ya, dan pesannya Mbak Samida setiap itu infokan aja sumbernya tuh dari mana gitu ya. Karena pemimpin itu bisa disebut pemimpin, mungkin terus nanti ketua atau mungkin apalagi banyak sekali tafsirannya. Ada lagi nggak yang mau bertanya ke Uswah, atau Uswah sendiri mungkin mau sharing apa lagi terkait dengan tema ini? Kalau saya cukup sharingnya ya segitu. Barangkali ada yang nanya atau menambahkan. Aku mau nambahin dikit. Uswah boleh buka slide-nya nggak yang ayatnya? Ayat yang mana? Iya, buka aja share screen. Oke. PPT-nya. Oke. Oke, di sini. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kan di sini gini. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kan 'ala ba'din. Jadi Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki ya tafsirannya
Hum memang secara gramatikal bahasa Arab itu kan laki-laki ya. Hum itu domir untuk mereka laki-laki gitu yang tidak ada di hadapan kita. Kalau dalam bahasa bahasa gramatikal bahasa Arabnya itu jamak, muzakkar, ghaib gitu. Jadi laki-laki banyak tapi tidak ada di depan. Jadi menunjukkan mereka laki-laki. Nah, berarti yang dikasih kelebihan itu kan cuma sebagian laki-laki. Berarti ada sebagian laki-laki yang memang nggak dikasih kelebihan sama Allah itu. Gitu. Nah, ala ba'din. Di sini kan dalam kurung itu kan berarti sudah tafsir tuh perempuan. Padahal kalau misalnya perempuan mestinya nih, kalau misalnya teks ini eksplisit mengatakan bahwa sebagian yang lain ini perempuan, maka Mbak Dewi itu teksnya itu bahkan berbunyi begini, ala ba'dihinna. Atau ala ba'diha, misal kalau perempuannya sendiri ya. Kalau perempuannya banyak, ala ba'dihinna. Kalau perempuannya cuma berdua, berarti ala ba'dihuma gitu. Tetapi di sini ala ba'din. Nah, karena itu sebetulnya sebagian yang lain ini bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu loh. Iya, menarik. Iya, jadi dalam ini aja kalau pakai ini ya, menggunakan gramatikal bahasa Arab ya, sebetulnya Allah hanya melebihi ya, yang dikasih kelebihan kan cuman sebagian laki-laki, berarti atas sebagian yang lain. Nah, yang lain ini bisa laki-laki, bisa perempuan sebetulnya. Dari beberapa yang ini ya, yang saya pelajari. Udah sih gitu aja. Oh iya, ya satu lagi dari Pak siapa? Nasaruddin Umar. Menarik soal Ar-Rijal ini. Jadi kata Pak Nasar itu, Rijal laki-laki secara biologis itu zakar istilahnya tuh, bukan rijal. Tapi rijal itu adalah seorang expert atau ahli gitu. Makanya banyak ya penggunaan istilah rijalul hadis gitu, ahli hadis. Karena rijal itu bukan laki-laki biologis gitu loh, tapi kayak ya dia ahli expert gitu. Karena itu tidak semua laki-laki itu bisa menjadi rijal, kata Pak Nasar ya, bukan kata saya. Sebagaimana gini, seringkali kita analogikan misal dengan banyak profesor yang berjenis kelamin laki-laki, tapi nggak semuanya laki-laki atau perempuan kan bisa jadi profesor kalau misalnya berusaha jika itu memenuhi syarat gitu. Nah, termasuk gitu sama untuk jadi seorang rijal gitu, untuk jadi seorang expert atau ahli itu bisa laki-laki dan perempuan juga bisa gitu, karena ya itu tadi tidak semua rijal itu laki-laki, tidak semua laki-laki bisa menjadi rijal gitu. Karena kalau secara biologis zakar istilahnya tuh. Udah gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Bisa jadi bahan untuk risalah saya. Iya. Terima kasih ya Mbak Nurul. Tadi saya juga lagi agak ngeh juga, iya ya. Kan melebihkan sebagian mereka laki-laki. Kan siapa tahu cuma sebagiannya enggak gitu. Iya, menarik. Teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan ke Uswah? Atau Uswah dengan tadi pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kamu mungkin terus kebayang nggak sih kira-kira tantangan ke depan mereinterpretasikan ayat ini tuh apa aja? Untuk saat ini belum kebayang Mbak, masih. Oke, ya nggak apa-apa ya. Karena gimana? Enggak Mbak, enggak. Oke, ya. Untuk saat ini belum kebayang ya tantangan ke depannya untuk mereinterpretasikan An-Nisa 34 ini ya. Iya. Oke, dalam boleh nanya enggak? Ini Pak Teriwin sih. Teriwin. Iya benar. Iya. Silakan Teh. Iya maaf ini apa namanya? Ada 2 Zoom di dalam kamar.
jadi Iya. suaranya kalau ini. Ya, terima kasih siapa namanya Uswa ya yang sudah ini apa namanya menyampaikan ininya ya rencana skripsinya ya tentu apa namanya bagi mahasiswa S1 ya ini sudah maksud saya tuh sudah cukup berani ya maksudnya untuk mengambil reinterpretasi itu meskipun sebenarnya kalau di dalam apa referensi itu sudah banyak banget yang membahas itu ya Bu Nyai Nurul ya. Nah cuma mungkin kalau misalnya diambil dari tafsir-tafsir yang belum dikaji banyak orang, nah itu menurut saya bagus nanti kalau misalnya hasilnya ya kan setelah ini nih setelah selesai magang nih pasti Usbah balik terus lalu kemudian apa nyelesain skripsi ya dan lulus. Nah nanti mungkin kita apa namanya tagih nih kita tagih nih kalau udah selesai sekalian syukuran mungkin ke Jogja bagaimana gitu ya mudah-mudahan COVID-nya udah habis itu terus kita ingin dengar nih hasilnya seperti apa kan pasti akan sangat menarik tuh gitu apalagi ini kajiannya sangat mendalam terhadap tafsir dan kitab-kitab klasik ya tagih katanya. Nah gini kan dari sekian banyak isu perempuan tuh memang apa namanya isu kepemimpinan ini menjadi selalu apa namanya tuh selalu panas gitu ya dibicarakan karena ini sesuatu yang sebenarnya sangat terkait erat sama apa tuh namanya budaya patriarki yang tentu kalau kita melihat ya tidak mudah ya artinya sekarang sudah banyak sekali upaya-upaya dan apa ada KUPI dan macam-macam gitu tapi tetap kalau kita comeback gitu ya ke apa namanya ke komunitas tradisional itu masih agak sulit diimplementasikan meskipun misalnya sudah banyak yang paham tapi dalam implementasinya belum tentu loh gitu ya nggak sih Bu Nyai Nurul jadi maksudnya untuk isu kepemimpinan perempuan itu sudah banyak banget yang angguk-angguk gitu iya gitu ya seperti dalam penafsiran modern lah bahwa yang dimaksud kiwam apa misalnya Adiyalokomon itu bukan berarti laki-laki menunjuk harus memimpin terus gitu tapi kan itu tergantung konteks gitu nah tapi meskipun ya sudah setuju dan paham dan mungkin bisa jadi mempromosikan tapi kadang-kadang prakteknya itu belum tentu gitu. Ini tantangannya. Nah, menurut saya mungkin apa ini aja sih sebenarnya pertama apresiasi. Jadi bagus kalau misalnya ini nanti hasilnya kita bisa dengarkan lagi dalam presentasi yang lebih terstruktur dan tentu sudah ada riset findings-nya ya. Nah, tapi selain itu mungkin bagi Uswah juga bisa melanjutkan untuk S2 apa selanjutnya tapi lebih kontekstual misalnya studi kasus atau bagaimana gitu dalam konteks yang real. Kalau ini kan lebih ke tafsir ya, penafsiran tapi bagaimana itu penafsiran ini bisa kita relate kan. Bahasanya sekarang aku lagi suka ngomong relate ya. Melu-melu anak muda. Merelatekan dengan apa tuh realitasnya tuh seperti apa sih gitu di lapangan gitu. Mungkin kayak riset lapangan gitu kan menarik ya. Mungkin itu masukan aja lebih ke itu karena tadi pertanyaannya udah banyak ya dikupas oleh Mbak Dwi dan Mbak Hamidah gitu. Mudah-mudahan Uswah habis ini jadi tambah semangat nih ya gitu dan besok kalau ujian tuh udah ready nih ternyata pertanyaan-pertanyaannya kok mirip waktu diskusi hari ini kan gitu Uswah bisa sangat membantu yang namanya kita menulis apa semua semakin banyak mendapatkan masukan tuh semakin kuat dan kita semakin pede mudah-mudahan begitu ya. Maaf ya emak-emak nih jadi langsung kayak nasehatin. Makasih. Makasih ya Mak. Makasih Bu Wiwi Iya sama-sama. atas masukannya. Iya, ada PR-nya ya Mbak Tua ya untuk kedepannya nanti pulang setelah selesai skripsinya teman-teman Srili akan nagih atau nanti bisa sharing ya hasil penelitiannya tuh bagaimana. Terus teman-teman nanti penanggapnya Jeng Camida biar ilmu tafsir hadis dia nggak karatan. Betul. Betul Camida. Nah, ya udah siap nih berarti kapan nih selesai Uswah ya? Kalau dalam 6 bulan lagi berarti tahun depan ya.
Ke Insya Allah, Jogja Bu. aja kita bikin ini, kita bikin apa namanya itu namanya hibrid ya. Siap teh, aku Ya, siap betul. mengantar. Iya, nanti kita syukurannya di Santikara nih suster ya, rame-rame makan-makan. Makan-makan apa namanya itu? Pakai daun itu loh, kan asik. Jangan lupa pakai masker ya. Mudah-mudahan 6 bulan udah longgar ya, mudah-mudahan. Ini saya kasusnya di Jogja aja tinggal 2 gitu, 3. Oh, Iya. ya, dari kepemimpinan dalam Islam sampai dengan COVID-19 kita ya malam ini. Teman-teman, bagaimana? Apakah Iya, sorry Dwi. Nah, ini penting banget loh statement terakhirmu bahwa ini dari apa tadi itu kepemimpinan perempuan COVID. Memang benar sangat erat banget. Lah itu tujuan berapa negara ya, Bu Nya Nurul, yang dipimpin oleh perempuan tuh semuanya bisa mengatasi COVID begitu cepat dan dengan cara-cara. Iya, cara betul 7 atau 7 ya, dengan cara-cara yang apa tuh namanya manusiawi dan keren lah pokoknya. Jadi relate banget kok, relate lagi ya. Sangat berkaitan erat banget kepemimpinan perempuan sama COVID itu. Nah itu juga jadi masukan Uswah tuh. Iya, Uswah. Jadi masukan-masukannya nggak harus dimasukin ke skripsi semua, tapi bisa jadi artikel 2-3 artikel, kan keren tuh, iya nggak? 3 artikel pendek gitu. Semangat. Terima kasih, Bu. Oh, aku aja masih belajar kok, saling menyemangati ya sama sebagai mahasiswa ya. Semangat Uswah, aku juga lagi tesis. Iya benar. Ya Allah. Pejuang ya. Sama-sama dihajar sebetulnya ya. Betul. Kita sama-sama pejuang apa tuh namanya? Pejuang skripsi, pejuang tesis, pejuang disertasi. Ya. Iya. Oke teman-teman semuanya, kita boleh nggak kasih applause buat Uswah untuk malam ini? Plok. Sorry, aku nggak ngidupin ini ya, lagi rebahan. Coba untuk daster ya. Iya. Oke. Terima kasih sekali Uswah untuk malam hari ini dengan tema yang menarik. Terus terang ini benar-benar baru buat saya, apalagi ngomongin tafsir. Aduh, kalau sama Samida bisa ampun-ampun nih ngobrolnya. Teman-teman, saya akan membiarkan teman-teman menginterpretasikan sesi pada malam hari ini. Kita punya interpretasi masing-masing ya untuk sesi pada malam hari ini. Tapi saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih karena teman-teman masih mau bergabung dengan segala kendala teknisnya tadi di awal. Semoga kita akan ketemu lagi dalam sesi-sesi lain atau kajian-kajian lain dari Sri Kandi Lintas Iman. Ya, aku mau ngomong Sri Kandi Lintas Iman Yogyakarta, padahal nggak ada Yogyakartanya. Oke, dari saya sekian. Terima kasih sekali Uswah, terima kasih teman-teman. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup ruangan ini. Bagaimana, boleh?